Kiai Haji Asy'ari Akbar dari Ponpes Minhajul Rosyidin yang bisa juga bercerita sebenarnya bagaimana realita terjadi di Lubang Buaya. Tadi juga disebut oleh Kiai Ibnu Mulkan ngurusin ekonomi dan bisnis juga. Nah, bagaimana realita masyarakat bisa dilihat dari kacamata Kiai Asy'ari Akbar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami takzimi Kiai Abi Sakrim, yang kami hormati Bapak Tarmizi, Pak Yala, Pak Kiai Ibnu, sahabat saya, Pak Romo, Kiai Pak Zanuri, dan semuanya tokoh-tokoh masyarakat dari Pak Kapolda perwakilannya, Pak Kapolres juga perwakilannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya bagaimana realita yang moderasi dan kerukunan beragama di Lubang Buaya khususnya ya. Alhamdulillah kehidupan realitas toleransi beragama atau kerukunan beragama di Lubang Buaya sudah berjalan baik, lancar dan sudah lama. Ya, mungkin Kiai Ibnu juga bisa bercerita, khususnya dengan Romo V, kita beberapa kali mengadakan kegiatan-kegiatan publik yang kita laksanakan secara bersama-sama, yang saling menghargai. Beliau ketika ada perayaan agama Islam, seperti Idul Kurban, memberikan kambing, bukan kepada kami saja tapi juga kepada RW setempat dan sebagainya. Kami juga seandainya ada bulan Ramadan, kita juga mengundang buka bersama, silaturahim untuk kerukunan beragama. Alhamdulillah dengan demikian ya relatif keadaan di Lubang Buaya bisa berjalan dengan aman dan damai, khususnya kehidupan beragama. Dan memang ini moderasi beragama ini memang PR kita bersama. Tidak bisa hanya individu atau satu institusi, misalnya Kementerian Agama saja, tidak bisa. Ini adalah PR pekerjaan rumah kita bersama. Dari mulai masyarakat, kemudian ormas masyarakatnya, kemudian tokoh agama, dari pemerintah, ASN-nya, dan semua secara masif. Dan insya Allah dasar untuk itu Indonesia ini ada. Indonesia ini dia betul-betul rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa ya, dari Allah. Kondisinya masyarakat sangat majemuk, banyak suku bangsanya, bermacam etnis, beragam budayanya, bahasanya ada sekitar hampir 800 bahasa. Suku bangsa hampir 1.200 suku bangsa. Dan itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini kalau bukan karena rahmat Allah yang Maha Kuasa, tidak akan mungkin bisa bersatu. Perbandingannya, kita lihat di saudara kita di Afghanistan. Afghanistan itu hanya terjadi 7 suku aja, 7 etnis. Tapi hanya 7 sampai sekarang nggak pernah rukun-rukun itu. Malah sekarang dikuasai sama Taliban ya. Dan semuanya mengatasnamakan atas dasar agama. Jadi memang masalah agama ini adalah masalah emosional yang sangat dalam di relung hati individu. Sehingga kalau tidak ada moderasi, kerukunan, ini dampak konfliknya ini sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Nah, mengapa di Indonesia ini sangat perlu sekali moderasi beragama? Karena ya Indonesia ini sangat beragam. Sangat beragam, tentunya perbedaan banyak. Di mana-mana ada perbedaan, pasti potensi konflik itu sangat besar. Kalau tidak di-manage dengan baik, wah, bisa carut marut kehidupan masyarakat yang nantinya khawatirnya bisa juga berdampak kepada eksistensi bernegara itu sendiri. Makanya di sini sangat
sangat bergembira sekali, bersyukur diacarakan moderasi tokoh agama. Ya, seperti tadi diterangkan oleh Pak Tarmizi, moderasi adalah produk unggulan dari Menteri Agama saat ini, itu betul-betul luar biasa. Moderasi, ya seperti sekarang inilah, ada Pak Wisnu kan sebagai moderator. Ya. Orang yang melakukan moderasi adalah namanya moderator kan gitu. Moderator yang memimpin jalannya diskusi di sini. Tentunya moderator kan harus bersikap adil, bersikap seimbang, tidak pihak ke sini juga tidak pihak ke sana. Dia berdiri di tengah-tengah, bagaimana jalannya diskusi ini supaya bisa berjalan baik, lancar, adil, seimbang, dan semuanya merasa sama. Nah, moderasi beragama juga demikian. Jadi yang dimoderasi bukan agamanya, kalau agamanya sudah fix ya, tidak bisa diutak-atik syariat agama. Tapi yang maksudnya adalah moderasi beragama. Karena Indonesia ini negara yang berdasarkan agama, bukan negara agama, tetapi negara berdasarkan agama. Dan pada kenyataannya, pada sisi kehidupan real itu hampir nyaris tidak ada kehidupan di Indonesia ini yang tidak bersentuhan dengan agama. Semua kegiatan pasti bersentuhan dengan agama. Nah, bagaimana supaya kehidupan beragama ini bisa rukun, damai? Ini maka harus ada moderasinya. Moderasi adalah jalan tengah. Jalan tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ekstrim kanan, misalnya ekstra konservatif gitu kan, ekstrim, atau tidak kiri, misalnya ekstra liberal, tapi di tengah-tengah. Tidak beragama itu tidak berdasarkan mulu secara tekstual, mendewakan tekstual, tapi juga menggunakan akal, pikiran, gitu. Sehingga agama itu keberadaannya memang bisa terus up to date sesuai dengan esensi agama itu, memuliakan martabat manusia. Tapi juga tidak menyepelekan tekstual agama. Kalau menyepelekan berarti orang akan keblinger, gitu, akan meremehkan dan terlalu over, berlebih-lebihan. Nah, memang salah satu kuncinya ya tadi tokoh agama ini. Tokoh agama, karena tokoh agama kita tahu di Indonesia ini menganut sistem patrialis ya namanya, patriarki. Artinya masyarakat terutama di pedalaman, di pedesaan itu sangat patuh dan taat kepada tokoh agama setempat, kiai setempat. Sehingga moderasi dari tokoh agama ini sangat penting. Itu bisa kita buktikan ketika suatu daerah yang kiainya, tokoh agamanya itu bersikap moderat dalam beragama, santun, bicaranya enak, pahit madu, menyejukkan, pasti di daerah itu juga akan damai, sejuk, nyaman, kondusif. Sebaliknya, kalau tokoh agama kiai setempat itu ya agak keras, ekstrim, masyarakat juga akan demikian. Ya, ini mudah-mudahan tadi itu ya kata Kiai Ibnu, acara sekecil ini tidak boleh diremehkan. Ya, karena gunung yang besar pun juga awalnya dari kerikil yang kecil. Mudah-mudahan dari sini bisa nanti tergerak lebih besar lagi, dan sebetulnya contoh kerukunan beragama ini enggak dicontohkan, mungkin Pak Wisnu tahu di Yerusalem ya, itu kan ada makam suci, makamnya Yesus Kristus ya. Penjaganya siapa? Penjaganya adalah orang Muslim. Yang megang kunci, juru kuncinya adalah orang Muslim. Dan itu berlangsung ribuan tahun. Sekarang ini udah abad yang turunannya ke-13 atau berapa itu. Artinya
kehidupan modernis beragama ini ya memang kebutuhan semua umat, bukan di Indonesia saja, itu seluruh dunia. Nah, apalagi di Indonesia seperti ini.